Halo Sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-13. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan sosok Tianxing yang kemarin telah membawa daging buaya yang diserahkan ke Lai He untuk diolah menjadi makanan. Ia masih menikmati dua hidangan lezat hasil karya masakan Lai He. Dengan menikmati makanan yang enak itu, Tianxing menghabiskan dengan lahap hidangan tersebut. Semakin banyak Tianxing memakan daging itu, semakin besar pula efek dari sel gormen miliknya. Dan tentu saja hal itu membuat darah dan ki milik Tianxing menjadi lebih kuat. Akhirnya makanan itu pun habis dilahap oleh Tianxing. Dengan rasa puas dan kenyang, Tianxing berterima kasih kepada Lai He karena berkat skill memasaknya yang luar biasa dalam mengolah daging buaya tadi. Makanan itu terasa sangat lezat dan nikmat. Lai He pun merasa senang masakannya dipuji oleh Tianxing. Lai He mengatakan pada Tianxing untuk tidak usah berterima kasih karena dirinya sudah biasa memasak dalam keseharian Lai He. Sedangkan untuk memasak daging buaya tadi itu merupakan kemauannya sendiri untuk bersedia membantu Tianxing mengolah daging buaya itu. Mendengar perkataan Lai He, Tianxing tidak melupakan janjinya, yaitu sisa dari daging buaya itu akan dia berikan kepada semua orang desa keluarga Yang untuk dimasak. Setelah Tianxing selesai berbincang-bincang dengan Lai He, terdengar suara mengatakan bahwa Jenderal Yang telah tiba. Kali ini Jenderal Yang dimaksud adalah Jenderal Yang Ye. Jenderal Yang Ye memperkenalkan diri kepada Tianxing bahwa dirinya adalah ayah dari Jenderal Yang Ping. Jenderal Yang Ye sengaja datang menghampiri Tianxing untuk berbicara sesuatu hal penting. Tianxing pun menuruti permintaan Jenderal Yang Ye dan diajak berbicara empat mata di tempat lain. Warga yang melihat itu jadi penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jenderal Yang Ye kepada Tianxing. Tanpa memperdulikan mereka berdua, warga yang melihat hal tadi pun langsung melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Saat keliling desa, Jenderal Yang Ye yang sedang bersama Tianxing bertanya. Dirinya bingung apakah dia harus memanggil Tianxing dengan sebagai sebutan prajurit atau kepala desa. Mendengar pertanyaan Jenderal Yang Ye, Tianxing pun terkejut bahwasanya Jenderal Yang Ye nampaknya telah mengenali dirinya. Menanggapi hal itu, Jenderal Yang Ye pernah mendengar suara dari langit tentang seseorang yang bernama Tianxing telah membangun desa Suan Huang. Setelah Tianxing mendengar penjelasan Jenderal Yang Ye mengenai dirinya, Tianxing juga menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyembunyikan identitas saat memasuki desa. Karena secara terang-terangan ia memperkenalkan dirinya menggunakan nama asli saat memasuki desa keluarga Yang. Jenderal Yang Ye menjelaskan lagi bahwa benar Jenderal Yang Ye lah yang membangun desa itu. Setelah perbincangan tadi, Jenderal Yang Ye mengetahui fakta bahwa orang yang sedang bersamanya adalah benar, yang mana nama dari salah satu orang yang berhasil membangun desanya pertama kali di dunia eternal ini adalah Tianxing. Setelah mengetahui fakta itu, Jenderal Yang Ye bertanya kepada Tianxing mengapa dirinya tidak berada di desanya dan apa tujuannya datang ke desa keluarga Yang. Menanggapi pertanyaan Jenderal Yang Ye, Tianxing mengatakan bahwa dirinya sengaja meninggalkan desa Suan Huang yang terletak di lembah yang sama dengan desa keluarga Yang untuk memastikan keadaan sekitar lembah. Mendengar desa mereka yang ternyata bersebelahan, Jenderal Yang Yue berkata, apakah Tianxing tidak takut ketika dirinya pergi meninggalkan desa? Desa itu akan diserang oleh monster-monster di sekitar hutan dan lembah. Menanggapi kekhawatiran Jenderal Yang Ye,
tentang keadaan desa Xuan Huang yang sedang ditinggalkan Tianxing. Tianxing pun menanggapi dengan santai. Tianxing menjelaskan pada Jenderal Yang Ye dirinya tidak khawatir tentang hal itu karena desa Xuan Huang memiliki fasilitas dasar dan pertahanan yang lengkap. Jadi hewan buas serta monster-monster yang berdatangan akan sangat susah untuk menembus memasuki desa Xuan Huang. Mendengar penjelasan Tianxing mengenai desa Xuan Huang, Jenderal Yang Ye merasa terkagum dengan Tianxing yang bukan merupakan orang sembarangan karena dirinya mampu membangun desa yang hebat dan kuat. Dirasa Tianxing lebih paham tentang membangun desa. Jenderal Yang Ye bertanya kepada Tianxing tentang apa pendapat Tianxing mengenai keadaan desa keluarga Yang. Menanggapi pertanyaan itu, Tianxing sedikit memberikan pertanyaan apakah dirinya harus berkata jujur atau sedikit berbohong tentang desa Yang. Jenderal Yang Ye yang merasa bahwa dirinya seorang prajurit berintegritas tinggi, dirinya pun meminta Tianxing untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya tentang desa milik Jenderal Yang Ye. Dengan serius, Tianxing menjawab pertanyaan Jenderal Yang Ye dan mulai memberikan pendapatnya tentang desa keluarga Yang. Tianxing mengatakan bahwa desa yang dibuat oleh Jenderal Yang Ye belum bisa dikatakan sebuah desa dan tidak juga bisa dikatakan pemukiman. Kesimpulan itu bisa Tianxing ambil dari ekspresi putus asa pada wajah orang-orang yang terdapat di desa. Mereka semua merasa terpuruk dengan kondisi yang mereka alami saat ini karena prajurit yang dimiliki desa Yang tidak mampu melindungi warganya. Mendengar pendapat Tianxing mengenai desanya, Jenderal Yang Ye hanya bisa terdiam seolah tertampar oleh fakta desanya yang telah diketahui oleh Tianxing. Tiba-tiba terdengar suara trompet dari kejauhan. Jenderal Yang Ye menjelaskan itu suara trompet perang yang hanya akan berbunyi ketika ada monster serigala yang mendekat. Dengan segera, Jenderal Yang Ye pamit undur diri kepada Tianxing untuk menuju ke lokasi sumber trompet tadi. Mendengar hal itu, Tianxing menawarkan bantuannya kepada Jenderal Yang Ye untuk ikut membantunya melawan para monster serigala tersebut. Dengan senang hati, Jenderal Yang Ye menerima tawaran Tianxing. Di lokasi sumber suara trompet, terlihat seluruh prajurit desa yang telah bersiap menghadapi kawanan serigala. Para prajurit tadi dipimpin oleh Yang Yanding, putra dari Yang Ye yang biasa mereka kenal dengan nama Yang Erlang. Catatan sejarah mengatakan Yang Ye membentuk para prajurit dari keluarga Yang serta banyak berkontribusi pada dinasti Song. Ketujuh putranya adalah seorang jenderal. Tak berselang lama, Tianxing dan Jenderal Yang Ye pun sampai ke lokasi sumber suara trompet. Kedatangan mereka berdua disambut oleh Jenderal Yang Ping. Tianxing mengatakan kedatangannya dikarenakan mendengar suara trompet yang menandakan datangnya kawanan serigala, dan Tianxing berharap dirinya dapat membantu menghalau serigala. Jenderal Yang Ye yang telah sampai juga ke lokasi itu bertanya kepada Yang Ping tentang berapa banyak jumlah serigala yang datang. Mendengar pertanyaan Jenderal Yang Ye, Yang Erlang pun melaporkan bahwa kawanan serigala yang datang kali ini lumayan cukup banyak dan nampaknya para serigala itu membawa seluruh kawanannya. Tianxing nampaknya jadi paham tentang kawanan serigala yang diceritakan oleh Jenderal Yang Ye, yang mana kawanan serigala itu telah mengakibatkan seluruh warga desa keluarga Yang jadi putus asa dan terpuruk dibuatnya. Jenderal Yang Erlang yang nampaknya mengetahui sesuatu memberitahukan pada Jenderal Yang Ping bahwa dirinya melihat serigala perak yang pernah mereka tembak satu matanya muncul kembali bersama kawanan serigala itu. Serigala perak itu merupakan pimpinan kawanan serigala yang menyerang desa keluarga Yang pertama kali. Mengetahui serigala perak itu datang bersama kawanannya, Jenderal Yang Ping nampaknya mengetahui maksud kedatangan serigala perak
yang pernah ditembak matanya oleh Yang Erlang. Sepertinya ia akan membalaskan dendamnya. Melihat serigala perak itu memiliki ciri khas pada dahinya yang berbentuk bulan, Tianxing menggunakan wordless booknya untuk mengetahui maksud dari tanda bulan pada serigala itu. Wordless book mengatakan Moon Howling Silver Wolf memiliki kemampuan menyerap cahaya bulan untuk menambah kekuatan dan mempercepat pemulihan. Di bawah cahaya bulan, dirinya mempunyai kekuatan yang tak terbatas, memiliki kekuatan bulan perak dan potensi pertumbuhan yang sangat hebat. Setelah Tianxing mengetahui kekuatan serigala perak dan kawanannya, Tianxing menghimbau Jenderal Yang Ye untuk segera melakukan serangan kepada kawanan serigala sebelum bulan muncul di malam hari. Jika bulan sudah muncul di malam hari, Tianxing mengatakan akan sangat tipis peluang mereka untuk menang melawan kawanan serigala tersebut. Mendengar perkataan Tianxing, Jenderal Yang Ye masih ragu untuk menyerang kawanan itu sekarang. Karena jika menyerang sekarang, tidak ada prajurit yang bisa melindungi desa. Itu disebabkan karena kawanan serigala sangat cerdas. Beberapa saat lalu, kawanan serigala itu berpura-pura bertarung melawan mereka. Namun niat sebenarnya serigala itu mengincar warga desa, sehingga banyak warga desa yang menjadi korban penyerangan itu. Mendengar perkataan Jenderal Yang Ye yang masih ragu dan khawatir dengan keadaan desanya, tanpa banyak basa-basi, Tianxing pun langsung mencoba menyerang kawanan serigala itu seorang diri. Dengan cepat, Tianxing mengeluarkan tombak dan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk melawan kawanan serigala itu. Satu persatu serigala itu pun mulai tumbang dan mati di tangan Tianxing. Gerakan super cepat yang dikombokan dengan tombaknya, kawanan serigala itu dibuat kewalahan oleh Tianxing yang hanya seorang diri menyerang mereka. Jenderal Yang Ye yang menyaksikan pertarungan Tianxing melawan serigala pun terkejut dan terkesima melihat teknik tombak yang presisi serta insting bertarung yang kuat milik Tianxing. Dengan menyaksikan kehebatan Tianxing, Jenderal Yang Ye yakin bahwa dirinya bisa menjadi bala bantuan bagi mereka untuk mengalahkan para serigala itu. Namun mengingat kawanan serigala itu memiliki insting yang cerdas saat menyerang secara berkelompok, Jenderal Yang Ye juga tidak boleh lengah menghadapi kawanan itu. Mereka semua masih bersiaga menjaga desa dan masih menyaksikan pertarungan Tianxing melawan serigala. Nampaknya Tianxing mulai merasakan kemampuan dari serigala yang sedang dilawannya. Serigala itu berhasil merobek baju Tianxing yang hampir saja mencabik tubuhnya. Untungnya berkat Qi Hai tahap 2 yang telah Tianxing dapatkan, tubuh Tianxing tidak tercabik oleh gigitan serigala tadi. Setelah mendapatkan perlawanan dari serigala yang mampu merobek bajunya, Tianxing jadi paham mengenai perkataan Jenderal Yang Ye tentang kawanan serigala itu yang sangatlah cerdas. Karena dirinya tahu titik lemah manusia yang diserang olehnya. Melihat Tianxing yang mulai kewalahan melawan kawanan serigala tadi, Yang Ping tidak tahan karena hanya diam dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Tianxing. Namun Jenderal Yang Ye melarang mereka untuk membantu Tianxing dan membuat terkejut kedua anaknya setelah mendengar perkataan Jenderal Yang Ye. Tiba-tiba dari atas tebing terlihat seekor serigala perak memiliki lambang bulan di kepalanya muncul. Melihat hal itu, Tianxing pikir serigala silver yang matanya terluka tadi merupakan rajanya. Ternyata tebakannya salah. Yang muncul sekarang inilah merupakan raja para serigala. Tianxing pun kesal oleh kelicikan raja serigala itu. Karena raja serigala itu ternyata telah menunggu kedatangan bulan di malam hari untuk menampakkan diri. Raja serigala itu nampaknya bersiap menggunakan kemampuannya untuk memberikan buff terhadap kawanannya. Menggunakan innate power bulan perak yang menyinari semua kawanan serigala, raja serigala mampu meningkatkan ukuran dan kekuatan rekan-rekannya
dengan bantuan cahaya bulan. Serigala-serigala itu mulai berubah dari ukuran aslinya menjadi ukuran yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan berevolusinya serigala-serigala tadi, keadaan akan menjadi sangat sulit bagi Tianxing untuk menghadapi kawanan serigala. Serigala yang telah berevolusi tadi kembali menyerang Tianxing dengan kekuatan barunya. Yang Ping dan Yang Erlang yang masih terdiam dan hanya menyaksikan tanpa melakukan apa-apa, melihat situasi yang dihadapi oleh Tianxing pun makin sulit. Mereka meminta izin ayahnya untuk membantu Tianxing bersama dengan prajuritnya, Jenderal Yang Ye. Yang mendengar anaknya meminta izin untuk membantu Tianxing, dirinya masih ragu dan khawatir jika mereka tidak melindungi desa, kawanan serigala itu akan menyerang desa. Jenderal Yang Ye tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu untuk kedua kalinya. Jenderal Yang Ye merasa tidak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali dirinya sendiri, atau kau akan dihancurkan. Jika Jenderal Yang Ye diberi pilihan, dirinya sudah pasti akan memilih untuk melindungi desa. Jadi Jenderal Yang Ye memerintahkan pada prajurit dan pasukannya untuk tetap berjaga melindungi desa. Kembali ke pertarungan Tianxing melawan para serigala. Tianxing nampaknya mulai kewalahan karena dirinya merasakan dampak kekuatan Raja Serigala yang dalam waktu singkat mampu meningkatkan kekuatan kawanannya. Ketika Tianxing sedang menahan gigitan serigala dengan tongkatnya, tiba-tiba dari arah samping serigala yang lain datang dan berhasil menggigit tangan kanan Tianxing. Merasakan hal itu, Tianxing merasa terkecoh oleh kecerdasan serigala saat kawanan serigala itu menyerang Tianxing. Melihat keadaan Tianxing yang makin lama makin kewalahan melawan serigala-serigala itu, Yang Ping pun makin tidak bersabar untuk segera membantu Tianxing. Jika tidak dibantu, Tianxing bisa mati diserang oleh serigala-serigala itu. Melihat situasi makin genting dan dirinya merasa bertanggung jawab atas desanya, Jenderal Yang Ye pun mengajukan diri untuk membantu Tianxing. Sedangkan yang lain ia perintahkan untuk tetap berjaga melindungi desa. Sebelum Jenderal Yang Ye benar-benar turun untuk membantu Tianxing, dari arah belakang Jenderal Yang Ye muncul Lai He bersama semua warga dan mencoba berbicara pada Jenderal Yang Ye. Lai He mengatakan bahwa Jenderal Yang Ye tidak perlu mencemaskan para warga. Mereka semua tidak bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa dan selalu bergantung pada prajurit keluarga Yang. Seluruh warga keluarga Yang akan ikut membantu mengalahkan kawanan serigala menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Mendengar perkataan dan permintaan Lai He beserta seluruh warga, Jenderal Yang Ye pun menuruti perkataan Lai He dan memerintahkan seluruh prajurit bersiap menyerang kawanan serigala. Dengan komando dari Jenderal Yang Ye, semua prajurit dan warga desa mulai menyerang kawanan serigala. Melihat pasukan yang siap menyerang mereka, kawanan serigala yang berhasil memojokkan Tianxing pun melepaskan gigitannya pada Tianxing serta bersiap menghadapi pasukan itu. Namun walaupun Tianxing berhasil terlepas dari gigitan serigala tadi, melihat keadaan Tianxing yang terluka dan terduduk lemas, serigala silver yang matanya terluka tadi bersiap menyerang Tianxing menggunakan kekuatan dari kepalanya. Yang Erlang yang menyaksikan Tianxing akan diserang oleh serigala silver tadi memerintahkan adiknya Yang De dan Yang Yi untuk membantu menghalau serangan serigala silver itu. Serigala silver itu mengeluarkan serangan laser dari kepalanya. Terlihat Yang De dan Yang Yi sudah menjaga dan bersiap menghadang serangan laser dari serigala silver itu dan di depan Tianxing. Namun serangan serigala itu nampaknya membuat Yang De dan Yang Yi terkejut. Nampaknya mereka berdua tidak akan sanggup menghalau kekuatan serigala silver itu. Saking dahsyatnya kekuatan serangan serigala silver, terjadilah ledakan hebat dan besar.
Namun ketika Yang D dan Yang Y sudah panik karena dirinya tidak mungkin selamat dari serangan serigala silver, mereka berdua dikejutkan dengan keberadaan Tianxing di hadapannya dan berhasil menahan serangan serigala silver itu. Melihat Tianxing yang berhasil menahan serangan serigala silver, Yang Erlang dibuat terkejut dan seolah tidak percaya dengan kejadian tersebut. Dengan kondisi tangan kanannya yang masih terluka, Tianxing mampu menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan tanpa mengalami cedera di tubuhnya. Serigala silver yang menyerang tadi pun sepertinya nampak kesal dan bingung karena serangannya dapat dihalau oleh Tianxing dengan mudah. Menanggapi betapa terkejutnya mereka dengan apa yang Tianxing lakukan barusan, ia pun berkata pada serigala silver itu bahwa dulu lengannya pernah terluka oleh makhluk seperti serigala silver sebelum datang ke dunia itu. Namun luka yang didapatnya kali ini telah memicu dan mengaktifkan Imperial Dragon Scripture milik Tianxing. Ternyata di ambang kematian, tahap Qi Hai milik Tianxing telah awaken. Dan akhirnya part ke-13 pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and bye bye.